Haleluya Victorious Kids. Hari ini kita belajar firman Tuhan untuk berterima kasih dan bersyukur. Banyak orang setelah dewasa tidak tahu untuk bersyukur pada Tuhan dan tidak berterima kasih kepada sesamanya. Mungkin karena sejak kecil mereka memang tidak melakukannya. Mungkin karena tidak ada yang mengajari mereka sehingga mereka tidak terbiasa. Atau mungkin juga mereka lupa karena menganggap biasa saja semua berkat-berkat Tuhan. Orang yang tidak suka bersyukur dan berterima kasih biasanya adalah orang yang tidak pernah puas. Dia selalu menuntut, dia suka marah, suka mengeluh, dan mukanya juga tidak suka cita. Janganlah ada kita yang mau menjadi orang seperti itu. Mari sejak kecil, Victorious Kids menjadi orang yang selalu suka bersyukur. Berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama. Amin. Karena memang selalu berterima kasih dan bersyukur itu sejalan dengan firman Tuhan. Banyak ayat firman di dalam buku Mazmur mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Misalnya dalam Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam Mazmur 105 ayat 1 juga dituliskan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Tuhan mau kita berterima kasih kepadanya oleh karena pertolongan dan kasih-Nya kepada kita. Janganlah bila Victorious Kids sudah diberkati Tuhan, lalu menjadi lupa akan Tuhan. Dalam buku 2 Tawarikh 32 ayat 24-26 dituliskan, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Tapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Jadi singkatnya dalam kisah ini, Hizkia tadinya sakit, lalu dia berdoa dan dia disembuhkan Tuhan. Tapi kemudian dia sombong, dia tidak berterima kasih, lalu Tuhan marah. Tapi akhirnya Hizkia bertobat. Biar kita semua juga mau bertobat. Bila selama ini kita jarang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, juga jarang mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Mulai hari ini kita membangun kebiasaan yang baik, selalu mengucapkan terima kasih setiap hari kepada orang-orang yang sudah menolong kita. Mari berterima kasih karena ada orang tua yang memasakkan makanan untuk Victorious Kids. Berterima kasih mungkin karena ada saudara yang lebih tua menolong mengerjakan PR. Berterima kasih bila ada keluarga yang menemani Victorious Kids bermain. Berterima kasih terutama untuk Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan dan semua berkat-Nya setiap hari kepada Victorious Kids. Di zaman akhir, atau zaman sekarang ini, firman Tuhan memang telah menuliskan banyak orang tidak tahu berterima kasih. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Jangan ada Victorious Kids yang demikian, yang tidak tahu berterima kasih khususnya kepada orang tua yang sudah merawat dan membesarkan Victorious Kids. Tidak ada orang tua yang sempurna, namun kita sebagai anak harus hormat, patuh, dan berterima kasih kepada orang tua kita. Mari kita semua bertobat sungguh-sungguh, biar mulai sekarang Victorious Kids berubah dan dikenal sebagai anak yang selalu bersyukur dan berterima kasih. Amin. Ada satu cerita mengenai ayah dari Ibu Munti atau Oma Munti yang biasa dipanggil dengan sebutan Bolang. Ketika Bolang masih hidup, dia tinggal bersama kami. Sewaktu-waktu kami suka membelikan makanan untuk Bolang. Biasanya setiap pulang ibadah TKP pada hari Jumat malam. Kami datang ke kamarnya dan memberikan kacang rebus kepadanya. Waktu itu harganya hanya sekitar Rp5.000. Namun ketika Bolang menerima kacang rebus tersebut, Bolang selalu bangkit dari tempat tidurnya, lalu memeluk kami yang memberikannya. Dia sangat berterima kasih pada kami. Lalu dia akan mulai berdoa bersyukur untuk kacang tersebut. Namun tidak pernah berhenti di situ. Bolang akan menyambung ucapan syukurnya.
Biasanya dia akan berkata, Tuhan Yesus, terima kasih kau berikan berkat besar kepadaku. Kau berikan semua generasiku melayanimu. Aku sangat bersyukur semua cucuku mengasihimu dengan segenap hati dan mengasihiku. Terima kasih Tuhan, kau berikan kami semua menikmati saat indah seperti ini. Apa yang tidak pernah aku pikirkan kau berikan kepadaku, bahkan berlimpah. Lalu ucapan syukur Bolang terus mengalir sampai kacang tersebut hampir dingin. Barulah Bolang mengakhiri doanya. Lalu Bolang memakan kacang tersebut dengan lahap dan sukacita, seakan-akan yang kami berikan kepadanya adalah makanan yang luar biasa, yang sangat mahal, yang unik, padahal sebenarnya hanya kacang rebus dan tidak banyak pula. Namun berkat yang sederhana menjadi berkat yang luar biasa, karena pada saat itu bukan hanya Bolang yang diberkati, kami semua yang menerima doanya ikut diberkati. Victorious Kids, kisah ini adalah teladan yang baik. Kenapa Bolang berdoa begitu panjang untuk bersyukur kepada Tuhan hanya karena kacang saja? Kenapa Bolang sampai bangun dari tempat tidur untuk memeluk kami karena dia berterima kasih padahal hanya yang dibelikan kacang saja? Sebenarnya Bolang punya uang banyak untuk bisa membeli sendiri kacang, bahkan makanan lain yang jauh lebih mahal. Tapi Bolang melakukan itu semua karena memang dia adalah pribadi yang suka berterima kasih dan bersyukur. Dan itu memberkati kami semua yang ada di sekelilingnya. Victorious Kids, itulah yang terjadi kalau kita menjadi pribadi atau menjadi orang yang selalu berterima kasih, selalu bersyukur. Orang tua kita ikut diberkati, keluarga kita ikut diberkati, teman-teman kita ikut diberkati. Tapi sebaliknya, kalau kita selalu mengeluh dan bersungut-sungut, orang sekeliling kita tidak akan diberkati. Mari pilih menjadi orang yang suka berterima kasih dan bersyukur, seperti Bolang tadi. Amin. Sekarang Bolang sudah bersama Tuhan Yesus, namun kebiasaannya untuk selalu berterima kasih dan bersyukur kiranya tetap hidup dalam hati kita dan mau kita teladani tiap hari. Dari satu hal sederhana, seperti sedikit kacang rebus, Bolang bisa melihat banyak berkat. Dari satu hal tersebut menjadi berganda kepada banyak hal baik lainnya. Marilah kita juga suka bersyukur seperti Bolang. Sepanjang minggu ini, mari ingat berkat Tuhan dalam hidup kita. Bila kita sehat, itu berkat Tuhan yang besar. Bila kita punya orang tua, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Ada banyak sekali berkat Tuhan bagi kita. Janganlah kita mengeluh karena mengingat hal-hal yang belum kita miliki. Apalagi di saat sekarang ini, di mana mungkin kita belum boleh berkumpul bersama teman-teman karena ada ancaman virus corona, setan mau kita mengeluh. Atau mungkin kita ingin punya mainan baru atau baju baru, tapi belum bisa kita dapatkan karena kita belum boleh jalan-jalan ke mall untuk berbelanja. Lalu setan mau kita bersungut-sungut. Jangan kita ikuti tipu daya setan. Jangan hanya mengingat semua hal yang belum kita dapatkan. Ingatlah hal-hal yang sudah Tuhan Yesus berikan dan bersyukurlah. Mazmur 103 ayat 2 mengatakan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Artinya kita harus mengingat kebaikan Tuhan dan berkat Tuhan dalam hidup kita, khususnya berkat keselamatan jiwa kita, yaitu kita telah mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Itulah berkat yang paling berharga, melebihi berkat apapun di dalam dunia ini. Kita bisa menghadapi semua keadaan di tengah ancaman virus corona ini karena ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tuhan Yesus pasti memelihara kita. Jadi kalau selama ini ada kita yang masih suka mengeluh, biar mulai sekarang kita belajar banyak bersyukur. Di dalam doa kita, kita ingat betapa banyaknya Tuhan sudah memberkati kita. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang terbesar, yakni Tuhan Yesus telah memberikan dan menyediakan hidup yang kekal bagi kita. Mari ikuti doa ini. Oh Tuhan Yesus, saya mau mengingat semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua berkat-Mu. Kau sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya, sehingga saya memiliki hidup yang kekal. Tiap hari saya mau belajar untuk tidak mengeluh, tetapi suka bersyukur. Saya bersyukur saya sehat. Saya bersyukur saya dapat makan setiap hari. Saya bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Ajarilah saya Roh Kudus
untuk tidak melupakan kebaikan Tuhan. Saya juga mau selalu berterima kasih kepada semua orang, khususnya pada orang tua saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin.